Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penguatan digital. Perkenalkan, nama saya Ain Siti Hodijah. Perkenalkan, nama saya Pera Rahab Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Pauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriati Solihat. Wabarakatuh, nama saya Neng Padis Dara Somantri. Ekonomi digital muncul dari perpaduan ekonomi dan teknologi. Ruang lingkupnya dikerucutkan dalam bisnis e-commerce dan fintech. Menurut laporan Thomson Reuters pada tahun 2015, ekonomi Islam digital memiliki pasar dan potensial di beberapa sektor industri, mulai dari pendidikan, makanan, halal, peristiwa halal, fashion muslim, farmasi, dan kosmetik halal dan keuangan Islam. Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia dan sering diproyeksikan menjadi pasar terbesar untuk perdagangan digital di Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun, negeri ini telah mengalami kemajuan dalam digitalisasi sebagai tercermin dan meningkatnya penggunaan internet dan pembelian online. Tetapi stakeholder perlu mengatasi sejumlah masalah penting untuk sepenuhnya merelasikan potensi ekonomi digital. Pertama, infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi yang disebut TIK. Di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kecepatan koneksi internet Indonesia juga lebih lambat dibandingkan negara lain. Dan tantangan besar lainnya yang dihadapi Indonesia adalah sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan vokasi yang terkait dengan TIK. Pertumbuhan transaksi digital di Indonesia juga turut mengalami pertumbuhan signifikan. Menurut data Euromonitor pada tahun 2018, dari tahun 2013 hingga 2017, transaksi digital di Indonesia telah tumbuh sebanyak 169%, dari 49 triliun ke 132 triliun. Oke, di sini saya mau ngebahas tentang ekonomi global dan nasional ekonomi digital ya. Yang seperti jadi seperti hingga saat ini hingga 2018 itu ya, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia juga menunjukkan peningkatan yang sangat memuaskan ya, dengan presentasi sektor informasi dan komunikasi yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang biasanya berkisar pada 5%. Ini nilai ekonomi nasional, nilai produksi juga di sektor ini terus meningkat ya, meskipun dalam 5 tahun terakhir terlihat perusahaan presentasi pertumbuhan. Juga sementara itu juga ya, secara lebih spesifik juga untuk pertumbuhan transaksi digital Indonesia juga turut mengalami pertumbuhan signifikan ya, menurut nih data Euromonitor 2018 itu dan tahun 2013 hingga 2017 itu transaksi digital di Indonesia itu telah tumbuh sebanyak 169% dari 49 triliun ya ke 132 triliun nih. Pertumbuhan paling tinggi didominasi oleh transaksi melalui aplikasi mobile yang tumbuh sebesar 383% sejak 2013 ya. Dan transaksi untuk retail itu melalui aplikasi mobile tumbuh yang paling tinggi dengan pertumbuhan sebesar 2.437% dari Rp
triliun pada 2013 ya, hingga 38 triliun pada 2017 nih. Sementara itu juga berdasarkan laporan Startup Report 2017 itu oleh dailysocial.id, Indonesia juga merupakan pasar konsumen untuk produksi digital nih, yang terbesar di daerah Asia Tenggara, yang diperkirakan terus bertumbuh ya. Di sisi industri juga pertumbuhan startup digital Indonesia juga menunjukkan ya tren meningkat setiap tahunnya ya. Bahkan Indonesia memproduksi peringkat ke-6 sebagai negara dengan jumlah startup tertinggi di dunia nih, menurut startup ranking.id ya. Ada 10 negara nih startup paling terbanyak nih ya. Yang ke-1 itu Amerika, lalu India, Inggris, Kanada, Jerman, Indonesia, Perancis, Australia, Spanyol, dan Brazil ya. Jadi beberapa startup digital dari Indonesia ini termasuk dalam Bab 6 tentang peluang dan tantangan. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia memiliki sejumlah peluang dan tantangan ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya adalah permintaan. Yang dimaksud dengan permintaan yaitu permintaan dari konsumen ke produsen. Contohnya kayak misalkan seorang konsumen meminta harganya diturunkan. Dan pasar, faktor produksi dan regulasi. Dari sisi aspek permintaan, peluang Indonesia pada ekonomi digital terletak jumlah musim yang tinggi pada tingkat nasional maupun global. Pertumbuhan transaksi digital dan syariah yang terus meningkatkan peluasan sektor. Adapun tantangan pada sisi aspek dan permintaan pasar diantaranya adalah kurangnya bentuk aspek faktor produksi. Peluangnya yang pertama itu investasi startup digital selalu meningkat, dan yang kedua peningkatan kondisi infrastruktur telekomunikasinya sangat baik. Yang ketiga tingkat lulusan TIK di Indonesia relatif tinggi karena kebanyakan di Indonesia keterlibatan investor asing terhadap startup digital dalam negeri. Yang kelima terciptanya jenis-jenis pekerjaan baru. Sedangkan tantangan faktor industri, faktor produksi, tantangannya yang pertama adalah biaya
dan akses internet dan listrik masih relatif mahal dan belum merata. Yang keduanya, kurikulum dan pendidikan untuk ekonomi digital masih belum terbentuk. Yang ketiganya, modal ventura dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan modal startup. Nah, sedangkan akses regulasinya memiliki peluang. Yang pertama, dukungan pemerintah terhadap industri ekonomi digital secara umum. Yang keduanya, terdapat roadmap, strategi, dan kebijakan pemerintah terkait dengan industri ekonomi digital yang diusung kementerian dan lembaga terkait. Strategi khusus pengembangan ekonomi digital Islam. Untuk mengembangkan ekonomi digital Islami di Indonesia, sejumlah strategi dan kegiatan dapat dilakukan. Terdapat 4 langkah yang direkomendasikan sebagai strategi untuk pengembangan ekonomi digital Islam di Indonesia, yaitu dengan mendorong literasi ekonomi Islam digital untuk mempersiapkan SDM yang melek ekonomi digital Islami, mendorong transformasi digital bagi UMKM untuk memperkuat nasional Hafizi, mendorong pembangunan dan inovasi infrastruktur digital untuk mendukung pengembangan Hafizi melalui pembangunan ekonomi digital, melakukan pemanfaatan industri 4.0 untuk mendorong skala usaha industri terutama UMKM, dan mendukung penguatan keuangan, regulasi dan ekosistem yang sesuai dengan syariah dalam ekonomi digital. Strategi yang telah disebutkan, terdapat setidaknya 4 program utama dan 3 quick wins penting yang menjadi prioritas dalam rencana aksi pengembangan ekonomi digital Islam di Indonesia. Program utama yang dimaksud diantaranya adalah pembentukan fasilitas inkubator yang dapat memfasilitasi tumbuhnya perusahaan startup yang dapat memperkuat nasional Hafizi dan memiliki cakupan global, pembangunan pusat pengembangan teknologi tepat guna, dan mutakhir untuk mendorong efisien proses produksi dalam Hafizi serta pembiayaan yang inovatif. Pembentukan sistem informasi terintegrasi untuk traceability produk halal dan transformasi digital bagi UMKM yang dapat memperkuat nasional Hafizi. Strategi pertama yaitu mendorong pembentukan SDM yang melek ekonomi Islam digital melalui peningkatan literasi. Yang pertama, meningkatkan literasi digital dan halal value chain bagi pelaku ekonomi Islam digital melalui berbagai event di daerah-daerah prioritas. Programnya yaitu memetakan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk pengembangan ekonomi Islam digital, serta mendorong penyelenggaraan event-event yang dikhususkan untuk promosi ekonomi Islam digital melalui pameran dan kompetisi dan forum di daerah-daerah potensial. Untuk target indikatornya yaitu terdapat pemetaan daerah potensial sebagai pusat pengembangan ekonomi Islam digital, terlaksananya event-event seperti pameran kompetisi dan forum untuk mempromosikan ekonomi Islam digital, dan pemangku kepentingannya yaitu Bank Indonesia, OJK, Kominfo, Bekraf, Pemda, perguruan tinggi, MUI, asosiasi terkait, KNKS. Untuk strategi yang kedua adalah menyediakan konten dan layanan kreatif yang dapat menciptakan dan mendorong ekonomi digital. Pertama yaitu ISP bekerja sama dengan pihak ketiga menawarkan starter pack bisnis digital atau langganan Google Cloud, Amazon Web Service, AWS, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Pemda atau Pemkot dapat memanfaatkan platform digital untuk membuat program-program kesadaran ekonomi digital secara online atau aplikasi. Yang ketiga, meluncurkan aplikasi digital untuk membantu masyarakat memverifikasi sertifikat halal dan lokasi resto atau hotel outlet halal lainnya. Dan yang keempat, mengadakan kompetisi fotografi, pembuatan video, atau mensosialisasi platform digital yang telah diluncurkan. Target indikatornya yaitu kemudahan bagi pelaku bisnis untuk masuk dalam ekosistem ekonomi digital, meningkatkan literasi digital, dan tersedianya aplikasi digital terintegrasi. Untuk pemangku kepentingannya yaitu MUI, Pemda atau Pemkot, asosiasi terkait, KNKS, menyediakan program spesialisasi ekonomi Islam digital pada kurikulum yang merangkum 3 area utama: kewirausahaan, TIK untuk industri 4.0, dan keuangan dan program syariah. Programnya yaitu menyelaraskan kurikulum yang sudah ada dengan perkembangan teknologi digital dan kepatuhan syariah,
menawarkan program studi spesifik lintas disiplin ilmu untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi digital dan kepatuhan syariah. Untuk target indikatornya yaitu meningkatkan lulusan yang memiliki kompetisi ekonomi Islam digital, spesialisasi program studi atau jurusan ekonomi Islam digital di perguruan tinggi. Pemangku kepentingannya yaitu Ristek Dikti, perguruan tinggi, pusat pelatihan, KNKS. Untuk yang kelima, program upskilling dan reskilling digital dan syariah untuk tenaga kerja yang pada saat ini melalui pembelajaran online maupun hands-on. Programnya yang kedua yaitu menyediakan pusat informasi model-model bisnis digital dan syariah yang dapat diakses oleh UMKM secara online maupun pembelajaran jarak jauh. Target indikatornya yaitu meningkatkan jumlah UMKM yang terlibat dalam ekosistem ekonomi digital, efisiensi operasi dan produksi serta peningkatan penjualan. Untuk pemangku kepentingannya yaitu Kominfo, Kemenkukm, KNKS. Untuk yang ketiga yaitu memberikan intensif khusus untuk menumbuhkan UMKM lokal dan menyediakan peluang untuk globalisasi. Target indikatornya yaitu meningkatnya jumlah produksi untuk pasar lokal dan ekspor dari pelaku UMKM digital. Adapun pemangku kepentingannya yaitu Kemenkukm, Pemda atau Pemda yaitu meningkatkan adopsi e-commerce untuk produsen produk dan jasa halal. Target indikatornya yaitu meningkatkan volume penjualan produk dan jasa halal melalui platform digital. Adapun pemangku kepentingannya yaitu Kemenkukm, asosiasi terkait, Pemda atau Pemkot, sektor swasta, KNKS. Strategi yang ketiga yaitu mendorong pembangunan dan inovasi infrastruktur digital yang dapat mendukung pengembangan Hafisi melalui ekonomi digital. Yang pertama yaitu pembentukan fasilitasi inkubator yang dapat memfasilitasi tumbuhnya perusahaan startup yang dapat memperkuat nasional Hafisi dan memiliki cakupan global, serta membentuk fasilitas inkubator yang dapat memfasilitasi tumbuhnya perusahaan startup terutama bagi startup yang mendukung pengembangan Hafisi. Adapun target indikatornya yaitu terbentuknya fasilitas inkubator untuk perusahaan startup yang mendukung pengembangan Hafisi. Dan pemangku kepentingannya yaitu Kominfo, OJK, BI, Bekraf, Kemristekdikti, lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, asosiasi terkait, dan KNKS. Yang kedua yaitu pembangunan pusat pengembangan teknologi tepat guna dan mutakhir untuk mendorong efisiensi proses produksi dalam Hafisi serta pembiayaan yang inovatif. Seperti membangun pusat pengembangan teknologi tepat guna dan mutakhir untuk mendorong efisiensi produksi Hafisi di berbagai daerah dan mengembangkan teknologi tepat guna dan mutakhir untuk mendorong pembiayaan bagi pengembangan Hafisi. Adapun target indikatornya yaitu terbentuknya pusat pengembangan teknologi tepat guna dan mutakhir yang mendukung produksi Hafisi di berbagai daerah. Bentuknya teknologi tepat guna dan mutakhir yang dapat mendorong pembiayaan bagi pengembangan Hafisi. Pemangku kepentingannya yaitu Kominfo, Kemristekdikti, OJK, BI, Pemda, lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, asosiasi terkait, dan KNKS. Strategi 3. Pembangunan dan inovasi infrastruktur digital yang dapat mendukung pengembangan HFC melalui ekonomi digital. 1. Strategi pertama yaitu pembentukan fasilitas inkubator yang dapat memfasilitasi tumbuhnya perusahaan startup yang dapat memperkuat nasional HFC dan memiliki cakupan global, dan perusahaan startup terutama bagi startup yang mendukung pengembangan HFC. Target indikator terbentuknya fasilitas inkubator untuk perusahaan startup yang mendukung pengembangan HFC. Pemangku kepentingan dalam strategi ini adalah Keminfo, OJK, BI, Berkap,
Ristekdikti, lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, asosiasi terkait, dan KNKS. Kedua, pengembangan pusat pengembangan teknologi tepat guna dan mutakhir untuk mendorong efisiensi proses produksi dalam HFC serta pembiayaan yang inovatif. Membangun pusat pengembangan teknologi tepat guna dan mutakhir untuk mendorong efisiensi produksi HFC di berbagai daerah. Mengembangkan teknologi tepat guna dan mutakhir untuk mendorong pembiayaan bagi pengembangan HFC. Target indikatornya yaitu terbentuk pusat pengembangan teknologi tepat guna dan mutakhir yang mendukung produksi HFC di berbagai daerah, terbentuknya teknologi tepat guna yang mutakhir yang dapat mendorong pembiayaan bagi pengembangan HFC. Pemangku kepentingan dalam strategi ini yaitu Kemenpo, Kemenristekdikti, OJK, BI, Pemda, lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, asosiasi terkait, dan KNKS. Adapun strategi yang lainnya yaitu pembentukan sistem informasi integritas untuk traceability produk halal, mendorong proses integrasi sistem informasi khususnya dalam mendukung traceability produk halal. Target indikatornya yaitu terbentuknya sistem informasi integritas yang dapat memudahkan transferability produk halal terkait dalam strategi ini. Kemenpo, Kemenag, BPJPH, LPH, BPPO, LPPO, DSN, MUI, asosiasi terkait, dan KNKS. Dan strategi yang lainnya pun yaitu pengembangan online marketplace dan sistem pembayaran halal, untuk mengembangkan online marketplace yang disertai dengan sistem pembayaran yang halal. Target indikatornya yaitu tersedianya online marketplace yang disertai dengan sistem pembayaran yang halal. Pemangku kepentingannya yaitu Kemenpo, OJK, BI, asosiasi terkait, dan KNKS. Strategi kelima yaitu menetapkan daerah-daerah yang mempunyai potensi dan kekuatan industri halal sebagai prioritas untuk membangun infrastruktur digital. Mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan internet dan konektivitas di daerah-daerah yang berpotensi menghasilkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, dan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata untuk menentukan daerah-daerah pariwisata halal strategis dan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Target indikatornya yaitu peningkatan jangkauan internet jalur cepat. Pemangku kepentingan dalam strategi ini yaitu Kemenpo dan KNKS. Strategi keempat, pemanfaatan teknologi industri 4.0 untuk mendorong pertumbuhan dan skala usaha UMKM yang berfokus pada HFC dengan memanfaatkan infrastruktur ekonomi digital yang lebih dinamis dan kompetitif. Strategi pertama dalam hal ini yaitu pembentukan kerangka dan mekanisme untuk mengukur kesiapan dan kapabilitas industri yang ada termasuk UMKM terhadap parameter industri 4.0. Membangun platform nasional evaluasi kesiapan industri 4.0 bagi industri dan UMKM menggunakan pendekatan best practice dari negara-negara yang telah melaksanakan industri 4.0.
Target indikatornya yaitu Indeks Kesiapan Industri 0. Pemangku kepentingannya yaitu Kementerian, Kemendagri, Keminfo, Ristekdikti, Kemenker, Kemenka, UKM, dan KNKS. Strategi keduanya yaitu sinergi antara kementerian untuk mensukseskan inisiatif Industri 4.0 atau Peta Jalan Making Indonesia 4.0. Harmonisasi kebijakan dan peraturan lintas kementerian dan lembaga. Target indikatornya yaitu layanan terpadu terkait implementasi Industri 4.0. Pemangku kepentingannya yaitu Kemenperin, Kemendagri, Keminko, Keminfo, Kemenare, Kemenkakum, dan KNKS. Penciptaan ekosistem yang kondusif untuk adopsi dan implementasi teknologi Industri 4.0 bagi UMKM dan industri Big Data Analysis atau Big Data Analysis, LIoT, blockchain, dan lain-lain, yaitu kerjasama antara pemerintah pusat, Pemda, atau Pemkot dengan pelaku industri dan pelaku UMKM 4.0 untuk membangun supply chain yang efektif dan efisien bagi industri lokal dalam bidang pertanian, perkebunan, pabrik, kerajinan, dan lain-lain. Untuk indikatornya yaitu meningkatkan jumlah pelaku industri lokal yang memanfaatkan teknologi 4.0, menciptakan lebih banyak pilihan model bisnis digital, mendorong pihak swasta untuk melakukan pendanaan atau modal ventura atau crowdfunding, CSR, dan lain-lain, dan dukungan fasilitas atau co-working space, inkubator, dan lain-lain terhadap startup dan UMKM yang terlibat dalam inisiatif Industri 4.0. Target indikatornya yaitu terciptanya solusi digital atas kebutuhan atau tantangan industri konvensional, membentuk kinerja sama antara pemerintah terkait Pemda atau Pemkop dengan pihak swasta untuk mengadakan kompetisi Industri 4.0 atau blockchain challenge untuk industri finansial, IoT challenge untuk agrikultur, dan dataton untuk UMKM dan lain-lain. Target indikatornya yaitu meningkatnya inovasi dan kekayaan intelektual berbasiskan Industri 4.0. Adapun pemangku kepentingannya dalam strategi ini yaitu Kemenperin, Kemendak, Kominfo, Ristekdikti, Kemenaker, Kemenku, KM, KNKS, BI, OJK, Pemda atau Pemkot, sektor swasta, perguruan tinggi, dan asosiasi terkait. Strategi 5 yaitu mendukung penguatan keuangan regulasi dan ekosistem yang sesuai syariah dalam ekonomi digital, yaitu pembentukan kebijakan dan peraturan yang fleksibel bagi IKNB agar dapat terus berinovasi dalam memenuhi keperluan dasar digital terutama untuk produk dan keuangan syariah, membuat regulasi dan mendorong perkembangan inovasi digital dan kolaborasi vertikal antara perusahaan fintech dan perbankan, bekerja sama dengan lembaga dan asosiasi terkait untuk mengadakan kompetisi yang dapat memenuhi ekonomi digital lintas produksi.
lintas industri, melibatkan pelaku fintech atau asosiasi fintech syariah dalam penyusunan regulasi agar menghasilkan peraturan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan industri, menyediakan dewan pengawasan syariah yang dapat memberikan layanan konsultasi syariah untuk fintech yang mengembangkan produk dan keuangan syariah. Target indikatornya yaitu layanan terpadu untuk proses perizinan fintech syariah dan terciptanya solusi digital atas kebutuhan atau tantangan fintech syariah. Pemangku kepentingan dalam strategi ini yaitu BI, OJK, perbankan, asosiasi terkait, dan KNKS. Meningkatnya inklusi keuangan syariah melalui aplikasi fintech syariah. Strategi ini untuk memperluas akses fintech syariah melalui pola online to offline dan meningkatkan kolaborasi fintech syariah dan perbankan dalam layanan keuangan digital atau LKD, dan agen laku pandai untuk mengisi blank spots fasilitas perbankan di daerah pedesaan. Adapun target indikatornya yaitu untuk meningkatkan level inklusi keuangan syariah. Pemangku kepentingan terkait dalam strategi ini yaitu OJK, BI, perbankan, asosiasi terkait, dan KNKS. Penyediaan paduan usaha digital dan paduan keputusan syariah menyediakan paduan usaha digital dan paduan kepatuhan syariah yang dapat diakses oleh publik. Target indikatornya yaitu tersedianya paduan usaha digital dan paduan kepatuhan syariah yang dapat diakses oleh publik. Pemangku kepentingan dari strategi ini yaitu MUI, BI, OJK, asosiasi terkait, dan KNKS. Mendorong inovasi perilaku fintech syariah dengan mendirikan pusat inovasi untuk pelaku fintech syariah dan mengadakan kompetisi inovasi atau digital challenge untuk pelaku fintech syariah. Target indikatornya yaitu untuk meningkatkan jumlah kekayaan intelektual di industri fintech syariah. Pemangku kepentingan dalam strategi ini yaitu BI, OJK, perbankan, asosiasi terkait, dan KNKS. Quick wins dalam pengembangan ekonomi digital antara lainnya yaitu mengembangkan online marketplace dan sistem pembayaran halal. Saat ini transaksi secara digital melalui e-commerce atau online marketplace merupakan gaya hidup dan kebutuhan seluruh masyarakat. Akan tetapi belum banyak marketplace yang berspesialisasi untuk menjual produk, barang atau jasa halal dan berinteraksi secara syariah. Selain itu, marketplace konvensional juga jarang sekali memberikan perhatian khusus terhadap kehalalan sebuah produk, termasuk kesesuaian transaksi dan model bisnisnya dalam syariah Islam. Oleh karenanya, sangat penting untuk mengembangkan marketplace halal baik dari segi produk maupun sistem pembayaran. Halal pembayaran. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun marketplace halal, yaitu marketplace yang secara spesifik menjual produk halal serta menggunakan transaksi dan sistem pembayaran yang halal dengan syariah Islam, atau mengembangkan marketplace halal melalui kolaborasi dengan marketplace konvensional, misalkan dengan menempatkan fitur-fitur yang membangun konsumen untuk mengetahui kehalalan sebuah produk pada marketplace konvensional. Sistem pembayaran sesuai syariah
sesuai syariah seperti e-commerce syariah, GoPay syariah, dan OVO syariah, serta fitur-fitur lainnya yang relevan. Menyediakan panduan usaha digital dan panduan kepatuhan syariah yang dapat diakses oleh publik. Peningkatan skala usaha dan pemanfaatan industri syariah merupakan paduan untuk menentukan standar kehalalan sebuah produk, barang atau jasa, serta transaksi atau model pembiayaan yang sesuai syariah. Panduan ini dapat membahas berbagai hal mulai dari kualifikasi produk, digital karakter perusahaan, hingga pendanaan usaha yang sesuai dengan syariah Islam. Paduan usaha digital dan paduan kepatuhan syariah ini akan memotivasi para pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Meningkatkan literasi digital dan halal value chains bagi pelaku ekonomi Islam digital melalui pameran, kompetisi, maupun forum di daerah-daerah potensial. Untuk mengembangkan industri halal melalui teknologi digital, para pelaku usaha perlu memiliki literasi terutama untuk mengakses Teksin sebagai alternatif sumber pembiayaan dan e-commerce sebagai tempat untuk memperluas pasar usaha. Meningkatkan literasi digital ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program literasi digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pemangku kebijakan terkait lainnya. Selain itu, sebagai bentuk dukungan lanjut dari pengembangan dan usaha digital Islam, para pelaku industri dapat diberikan fasilitas monitoring, coaching, dan inkubasi bisnis.